Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang diberikan kepada saya dan juga kesempatan, dan juga saya secara khusus terima kasih kepada Ketua Takmir Masjid Al-Mahmudah beserta jajarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka semua dan keluarga mereka, membukakan pintu keberkahan pada rezeki mereka, dan juga kepada bapak dan ibu sekalian yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahan pada kita semua dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah seperti yang sudah diiklankan, mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbicara tentang nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin atau bukan lagi mungkin, jelas bukan suatu hal yang tabu, yang baru di telinga kita. Akan tetapi, kalau kita benar-benar tadabbur dan meresapi siapa sosok yang kita bahas, itu akan terasa ternyata yang kita bahas ini adalah bukan orang sembarangan. Orang yang pertama, kalau kita sebut namanya, mendapatkan 50 kali lipat kebaikan. Karena nama Muhammad di dalam Al-Quran. Nama Muhammad itu di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min Al-Quran, فَإِنَّ لَهُ عَشْرُ حَسَنَةٍ." Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka satu huruf itu dia dapat 10 kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengomentari hadis ini, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak akan mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Kalau satu huruf berarti alif lam mim 10 kebaikan dia. Bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya ketika membaca Al-Quran alif lam mim itu sudah tercatat 30 kali kebaikan. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama yang pada saat kita sebut satu huruf, 10 kebaikan. Karena ada di dalam Al-Quran. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di dalam Al-Quran itu 4 kali.
Bahkan ada satu surat namanya surat Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Muhammad. Artinya ketika kita menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sama halnya kita mengucapkan Al-Quran. Setiap kita menyebut nama beliau 50 kali lipat. Belum lagi ketika kita menyebut nama beliau, satu-satunya manusia yang kalau kita sebut namanya harus dibarengi dengan doa, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah apa? Al-bakhil man dzukirtu indahu falan yusalli alaiha. Orang yang paling pelit itu adalah orang yang mendengarkan namaku disebut di depan dia dan tidak bersalawat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Setiap kita menyebut nama beliau 50 kali lipat pahala tercatat karena 50. Kemudian kita barengi setiap menyebut nama beliau kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali salawat sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Jika Anda bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas salawatmu itu dengan 10 kali salawat. Apa itu salawat? Apa makna salawat? Seperti yang kita kenal di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya mengucapkan salawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat untuk Nabi dan salam untuk Nabi. Makanya tidak cukup kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, jangan ditambahi dengan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan salam. Bukan hanya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Karena perintahnya dua. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa itu makna salawat? Salawat itu kalau kita lihat di dalam bahasa Arab atau di dalam kitab para ulama seperti misal Jala'ul Afham Imam Ibn Qayyim atau Al-Huququl Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Qadhi Iyad. Salawat itu artinya ada dua berarti. Yang pertama, salawat dari kita umat Islam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Maka maknanya adalah doa. Ketika kita bersalawat artinya kita mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu muncul pertanyaan, apa perlunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita doakan? Oh, dia sudah jelas-jelas masuk surga. Apa perlunya kita doakan? Jawabannya, kita sangat perlu mendoakan beliau karena kita butuh syafaat beliau. Makanya Rasulullah mengatakan, setiap Anda bersalawat kepada saya, Allah langsung membalas salawat itu 10 kali. Yang kita butuh adalah syafaat. Makanya pernah ada seorang sahabat, Al-Miqdad kalau tidak salah, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya seringnya banyak sekali membaca salawat kepada engkau. Kira-kira enaknya kalau saya doa ini perbanyak salawatnya berapa persen? Taruhlah kalau saya doa setengah jam, kira-kira mungkin 5 menit, 10 menit untuk salawat, gimana?
Kata Rasulullah, ya boleh, tapi kalau kamu tambah bagus. Kalau dia saya jadikan 1/2-nya, boleh, tapi kalau kamu tambah lagi bagus. Saya jadikan 2/3-nya, boleh, kalau kamu naik lagi ya apa-apa. Ya udah kalau gitu doa saya salawat aja semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan yukfa hammuk wa yuqda hajatuk." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mengerjakan itu, maka niscaya Allah akan memenuhi kebutuhanmu dan akan membebaskanmu dari kesusahan. Nyopir misalnya ini, nyopir dari sini sampai ke Semarang, dari sini sampai ke Pemalang, sepanjang jalan. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Salawat aja, bagus. Kenapa? 1 kali salawat dibalas oleh Allah berapa kali salawat? 10 kali lipat. Nah ini bagus kalau ada misalnya kadang masyarakat kita sebagian orang zikir sallallahu ala Muhammad. Bagus. Jangan ngaji malah nggak pernah salawat. Justru salawat itu dianjurkan. Lalu apa itu tadi makna salawat ketika dari kita ya? Artinya doa. Lalu apa makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada kita, pada saat kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, maka maknanya adalah sana'uhu fil mala'il a'la. Maknanya adalah ketika Anda bersalawat kepada Rasulullah, Anda dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Bangga kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama kita di hadapan malaikat-malaikat Allah itu kalau kita banyak-banyak apa? Salawat. Jadi itulah sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kalau kita sebut namanya dapat 50 kali lipat pahala. Kenapa? Dalam Al-Quran Muhammad belum pernah ada nama di kalangan bangsa Arab pada saat itu, belum pernah ada nama ataupun orang yang bernama Muhammad. Jadi orang yang pertama kali yang mempunyai nama Muhammad adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abdul Muttalib, kakeknya, untuk memberi nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Muhammad orang yang terpuji. Makanya mohon maaf kalau ada orang yang namanya Muhammad kerjaannya tiap malam togel, tobat aja. Namanya Muhammad gak pernah sholat, togel tiap malam. Aduh, Pak, kecatatan sipil aja Pak, ganti nama jangan Muhammad mana? Karena Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Nah ini namanya Muhammad gak pernah sholat, togel tiap malam. La ilaha illallah. Muhammad itu kan artinya orang yang terpuji. Gak salah itu orang tua mengasih nama kamu Muhammad Pak. Namanya bagus sekali. Muhammad Syamsuddin, Muhammad Cahaya Agama. Cahaya Agama ya pernah salat tiap malam togel lagi. Kerja sabung ayam. Ganti aja itu. Itu nama Muhammad. Satu-satunya orang pertama kali yang punya nama Muhammad dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang bernama Muhammad. Yang artinya orang yang terpuji. Makanya suatu ketika pernah istrinya Abu Lahab, Rasulullah ini sedang duduk dengan Abu Bakar. Lewat istrinya Abu Lahab dari jauh, Abu Bakar sudah mengisyaratkan, ya Rasulullah, mending Anda sembunyi aja udah. Kenapa? Itu istrinya mal'un, itu istrinya Abu Lahab yang laknat itu. Paling-paling kalau melihat Anda mesti bakal memaki, mencela. Dan istrinya Abu Lahab dalam Al-Quran kan wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya membawa kayu bakar dalam neraka, dilaknat.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, udah biarin aja. Paling-paling dia nggak bakal melihat saya. Saya akan baca Al-Quran. Maka Rasulullah baca Al-Quran. Dan itu nas dalam Al-Quran. Idza qara'ta Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau Anda membaca Al-Quran, kami jadikan antara engkau dengan orang yang tidak beriman hijab. Mereka nggak melihat, dia nggak melihat. Datang istrinya Abu Lahab, Rasulullah di samping Abu Bakar, yang dilihat oleh dia cuma Abu Bakar. Dia nggak pakai ilmunya Bang Tito, nggak menghilang gitu, nggak baca Al-Quran. Kalau dia nggak lihat, datang istri Abu Lahab, tanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aina sahibu, di mana itu sahabatmu yang namanya Muzammam? Muhammad diganti oleh dia siapa? Muzammam. Karena kalau Muhammad itu terpuji, kalau Muzammam itu tercela. Rasulullah di samping Abu Bakar. Kata Abu Bakar, cari aja sendiri, saya nggak punya urusan dengan dia. Karena dia nggak melihat, maka dia pun meninggalkan pesan. Sampaikan kepada sahabatmu itu, hai Abu Bakar, Muzammam ana abaina wa amrahu qalaina wa dinahu asaina. Muzammam kami akan ingkari ajarannya, kami akan maksiati perintahnya, kami tidak akan taati ajarannya. Abu Bakar sakit hati. Sakit hati Abu Bakar. Kenapa? Rasulullah dimaki, dicela, dicaci, bahkan namanya dirubah dari Muhammad menjadi Muzammam. Begitu pergi istrinya Abu Lahab, Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa saya bilang? Dari tadi kan saya bilang Anda sembunyi, dia nggak mendengarkan kalimat yang menyakitkan telinga Anda. Ternyata Rasulullah santai jawabnya. Jadi memang subhanallah itulah profil Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia Rasulullah? Memang dia mencela saya tadi. Lalu memang siapa? Kata Rasulullah, kan dia mencela Muhammad. Nama saya kan Muhammad. Oh gitu. Jadi kata Rasulullah, dia kan mencela Muhammad, saya kan Muhammad. Kenapa saya sakit hati? Oh gitu. Jadi memang ternyata orang yang benar itu nggak boleh gampang tersinggungan. Kalau Anda mau benar, jangan gampang baper, jangan gampang tersinggung. Walaupun telingamu kadang-kadang panas mendengarkan bahasa orang, saya kira setan. Itu kalau orang mau benar. Nah. Yang kedua, sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah sehingga tertanam kebesaran beliau, keagungan beliau. Kenapa? Di dalam pepatah kita apa? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau sayang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kalau kita cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak kenal beliau? Sedangkan Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Jadi kalau dia cintanya kepada Ronaldo, dia orang followernya Ronaldo. Ini Ronaldo kan dari Muslim kan? Ya na'udzubillah, siap-siap aja. Kenapa? Rasulullah mengatakan orang itu dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Makanya boleh, bukan berarti haram ngefan kepada pesepak bola, ngefan kepada bintang film, ngefan, masya Allah, terima kasih banyak. Tetapi jangan sampai kepada tingkat kecintaan kepada mereka, karena seorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintai. Kemudian kita bergeser. Ketika kita berbicara tentang itu tadi yang pertama ya, masalah menyebut nama beliau 10 kali pahala. Ketika kita berbicara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan berbicara orang yang pertama kali merubah dunia. Kalau biasa anak-anak kita atau bahkan mungkin kita sendiri juga dulu mengenal aktor-aktor film yang membasmi kejahatan,
Kalau dulu waktu kecilnya kita mungkin film apa itu? Nah, tahulah mungkin ya Batman, apalagi Superman, Spiderman. Pokoknya orang-orang bahas, atau mungkin kalau aktor-aktor di Indonesia tahulah. Aktor-aktor di Indonesia mungkin yang kita lihat seringnya misalnya apa? Ada yang namanya Wiro Sableng, ada yang namanya Jaka Tingkir, ada yang ini yang ini. Itu semuanya ada syiar mereka ini membasmi ada kejahatan. Nah, ada orang jahat, datang Batman yang celananya kebalik, celana dalamnya di luar, celana panjangnya di dalam. Nah, jadi zaman sekarang kan ngetren lagi kan. Jadi zaman sekarang mulai ngetren lagi, ada celana-celana sport, celana pendek di luar, celana dalam, celana panjang di dalam. Datang itu kemudian langsung hilang itu kejahatan. Wah, anak-anak kita bangga dulu luar biasa. Hah? Datang merampok orang jalan, merampok ini semuanya. Kemudian orang yang nonton film, ya Allah, kasihan banget itu, mereka dirampok, mereka dirampas, mereka ini datang itu yang namanya Wiro Sableng ditiup, hilang semua orang jahatnya. Untung katanya Wiro Sableng datang. Tapi sekarang coba kita lihat. Pertama, ini kan rekayasa, ini kan buatan. Yang kedua, tidak ada satupun orang yang mampu merubah dunia seperti Nabi kita Muhammad SAW. Kalau aktor-aktor itu semua adalah membasmi kejahatan, membasmi orang jahat, kalau Nabi kita Muhammad SAW merubah orang jahat menjadi orang baik, subhanallah, mana ada yang mampu? Sampai sekarang ada senjata seperti itu. Amerika, negara yang paling maju polisi dunia misalnya, mereka menciptakan senjata untuk bisa merubah orang jahat menjadi orang baik, ada? Yang ada apa? Mesin cuci darah, bukan cuci hati. Entah barangkali nanti perkembangan teknologi dalam kesehatan, sekarang dia temukan mesin cuci darah, barangkali ada mesin cuci hati. Orang yang hasad, cuci hatinya, jadi nggak hasad lagi. Orang yang buruk hatinya dengan dendam, dengan dengki, bawa ke rumah sakit, cuci darah, bukan cuci hati. Nah, kalau Rasulullah SAW kan cuci hati, bukan cuci darah. Kalau orang sekarang cuci darah untuk apa? Untuk supaya sirkulasi darah di dalam tubuh itu berjalan lancar. Karena fungsi jantung yang semestinya dia memfilter darah itu kurang lancar, maka dibantu dengan cuci darahnya. Tapi kalau Rasulullah SAW bukan cuci darah, cuci hati. Siapa dokternya? Malaikat Jibril. Berapa kali Rasulullah SAW cuci hati? 2 kali. Kali pertama ketika beliau dalam Aswad Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'idah atau di Bani Sa'ad. Dalam Aswad Halimatus Sa'diyah, ketika dia mengambil Rasulullah untuk disusuin, yang semestinya 2 tahun sudah harus dikembalikan kepada orang tuanya, tapi karena Halimah Sa'diyah merasakan keberkahan pada hewan ternaknya, keberkahan pada keluarganya dengan menyusui Rasulullah, padahal tadinya Muhammad SAW itu tidak ada yang memilih sama sekali. Nggak ada yang memilih. Kenapa? Keluarganya miskin. Abdul Muttalib termasuk keluarga yang miskin. Sementara orang-orang Arab yang dari pegunungan, mereka masuk kota itu, mereka mencari bayi-bayi dari keluarga yang kaya. Kenapa? Kalau dia menyusui bayi dari keluarga kaya, otomatis ada fulus banyak. Tapi kalau dia menyusui bayi dari keluarga miskin, paling-paling suruh nyusahin aja. Orang datang ke Makkah, pulang dengan membawa bayi susuan, yang ini bayinya orang kaya, yang ini bayinya orang kaya. Sementara Halimatus Sa'diyah pulang dengan tangan kosong. Kenapa? Tinggal Muhammad.
mikir untuk apa saya mau ngambil anak satu ini, keluarga miskin, saya dapat apa coba? Pulang dengan tangan kosong, nggak usah dengan suami. Setelah mereka berbalik pulang mikir, sudahlah daripada kita pulang tangan kosong, nggak apa-apa, hitung-hitung berbuat baik. Kita ambil aja ini bayi Muhammad, kita bawa pulang ke rumah, kita susuin, kita asuh. Ternyata subhanallah, justru ibu-ibu yang lain yang menyusui bayi-bayi yang mereka ambil iri kepada Halimah. Kenapa? Ternak mereka banyak, berkembang biak, kebun mereka luar biasa. Muhammad membawa keberkahan di keluarga Halimah. Setelah 2 tahun masa susuan, perjanjian sudah harus selesai, dia pun kemudian menawarkan kepada keluarganya supaya saya ingin melanjutkan dengan masa asuh. Masa susuan sudah selesai, saya ingin mengasuh Muhammad. Maka disetujui. Di tengah umur beliau yang kurang lebih antara sekitar 5 atau 60 tahun, beliau sedang bermain dengan anak-anak yang sebaya. Sedang bermain. Tiba-tiba datang 2 orang malaikat yang dalam wujud manusia biasa, mengambil Muhammad di tengah kerumunan bocil-bocil ini lagi bermain, dibaringkan, yang satu megang kakinya, yang satu di kepalanya, dibelah perutnya. Setelah dibelah, dikeluarkan itu hatinya. Jadi kalau mesin-mesin sekarang cuci darah, kalau Rasulullah cuci hati. Dan itu yang sangat penting bagi kita, cuci hati daripada cuci darah. Dibaringkan, dibelah perutnya, dikeluarkan hatinya, kemudian diletakkan di dalam tas, di dalam nampan atau tempat wadah emas yang dibawa oleh malaikat, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam, hatinya dikeluarkan, noda-noda hitamnya, dengkinya, hasadnya, irinya, marahnya dikeluarkan. Setelah itu dikembalikan lagi ke dalam dadanya dan kembali dipres normal. Anak-anak lari berhamburan. Teriak anak-anak kecil, "Qutila Muhammad, qutila Muhammad, qutila Muhammad." Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh, Muhammad dibunuh orang. Pulang Rasulullah ke rumah ibu asuhnya, mukanya pucat. Mukanya pucat, kenapa? Habis menjalani operasi cuci hati. Bukan cuci darah, bukan cuci ginjal, bukan cuci mata, bukan cuci otak. Cuci hati. Coba lihat. Jadi ketika kita berbicara Nabi kita Muhammad SAW, kita berbicara orang yang satu-satunya orang yang merubah sejarah dunia. Kalau kita nonton aktor-aktor merubah kejahatan, membasmi kejahatan, kalau Rasulullah tidak membasmi kejahatan, beliau berubah kejahatan menjadi kebaikan. Siapa yang bisa ya? Maka dengan kejadian itu dibelah badannya, Rasulullah pulang ke rumah, mukanya pucat. Halimah Sa'diyah ketakutan. Mulai mikir, waduh, ini kalau ada apa-apa dengan anak angkat saya bahaya, saya bisa dituntut keluarganya. Maka dipulangkanlah ke keluarganya. Terjadi kembali kedua kali peristiwa yang diistilahkan dengan syaqqus sadr. Dibelah dadanya Rasulullah SAW. Terjadi kedua kali kembali ketika hendak menunaikan perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan malam, Mi'raj itu artinya naik. Jadi kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Itu Isra. Perjalanan malam. Asra yusri Isra'an, perjalanan malam. Mi'raj itu artinya naik. Araja ya'ruju 'uruj artinya naik. Dari Masjidil Aqsa ke langit dunia, ke Sidratul Muntaha, ke tempat yang sampai malaikat Jibril tidak boleh masuk. Ya subhanallah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan sosok sembarang orang. Ada seorang peneliti Yahudi. Dia mengatakan, saya berusaha mencari aib nabinya orang Islam seumur hidup saya, tidak ada satupun yang pantas untuk disebut. Tidak ada satupun catatnya. Tidak benar. Seorang Muhammad SAW
wasallam Isra dan Mi'raj, melakukan perjalanan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di tempat yang Jibril tidak boleh ke sana. Allahu Akbar. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Firdausil A'la. Amin. Gak ada yang amin, sudah tadi sepi. Gak ada yang mau kumpul sama Rasulullah di surga. Amin kok pelit banget. Amin itu kalau doanya jelas. Kan tadi udah jelas doa saya. Kalau doanya nggak jelas, ya amin nggak apa-apa. Allahumma amin. Allahumma amin. Jangan amin, nggak jelas doanya apa-apa kok amin. Kira-kira kalau ngomong sama polisi apa nggak dicampurin? Pak polisi tadi saya makanya kalau doa itu yang jelas. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin, itu jelas. Kenapa? Kita itu kalau doa itu sedang berbicara dengan siapa? Dengan Allah. Maka jangan kadang-kadang doa awalnya jelas, begitu di pertengahan hilang doanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin. Allahumma Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Apa yang mau diambil orang. Doa itu kita sedang minta kepada Allah. Jangan buru-buru. Kenapa? Doa itu seperti panah, kata Imam Ibnu Qayyim. Kita punya 100 anak panah. Panah. 99 nyasar, satu yang kena itu yang terhenti. Sama doa juga begitu. Nggak usah panjang-panjang, dikit, tapi keluar dari hati yang ikhlas, itu yang kena. Jadi kita kembali berbicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbicara satu-satunya sosok manusia yang mampu atau merubah dunia dari kejahatan menjadi kebaikan. Allahu Akbar. Para nabi pun tidak ada. Coba kita lihat nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh berapa lama tinggal dengan kaumnya? Al-Fasanati illa 50 ama. 950 tahun Nabi Nuh menyabari kaumnya. Ketika kaumnya sudah tidak bisa dibimbing lagi, ketika kaumnya sudah tidak bisa dibina, dibinasakan. Rabbi la tazar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, aku sudah capek ngomelin mereka. Ya Allah, jangan engkau biarkan satupun manusia seperti ini di muka bumi. Tenggelam semuanya. Lebih dari gempa Turki. Tenggelam semuanya. Sudah tidak bisa dibina, dibinasakan. Nabi Saleh seperti itu. Nabi Hud seperti itu. Nabi Musa, Nabi Isa, umatnya diazab. Coba lihat itu. Ketika mereka sudah tidak bisa lagi membina umat-umat mereka, maka dibinasakan. Tapi coba lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Tidak ada sama sekali. Maka kita kalau berbicara Rasulullah, Nabi kita Muhammad, tambah kecintaan kita kepada beliau, ini kita berbicara sosok yang merubah kejahatan menjadi kebaikan. Mendakui kejahatan banyak. Merubah kejahatan menjadi kebaikan. Beliau ke Taif. Taif itu negara yang makmur sekarang ya, makmur kalau di sana itu. Ingin menawarkan barangkali mereka bisa melindungi Rasulullah dalam berdakwah. Ternyata disambut di sana dengan sambutan yang menyedihkan. Kepala suku yang ditemui bersaudara semuanya menolak. Kalau intinya merendahkan. Kemudian anak-anak kecil, wanita-wanita, budak-budak disuruh berbaris di pinggir jalan bersilang sebelah sana sebelah sini. Ketika Rasulullah lewat pulang dilempari dengan batu. Zaid bin Harithah yang menemani Rasulullah pada saat itu berusaha melindungi Rasulullah dengan kainnya jangan sampai kena batu. Dia juga akhirnya luka. Berdarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilempari batu. Astagfirullahaladzim. Betapa sakitnya coba. Dalam keadaan beliau pergi tertunduk malu, belum lagi menahan sakit hati dan sakit malu, sakit fisik badan.
malaikat Jibril datang, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza malakul jibal." Ini malaikat yang mengendalikan gunung. Allah memerintahkan saya untuk mengajak dia untuk menemui Anda karena Allah melihat bagaimana kaum memperlakukan engkau. Engkau dilempari, engkau digor sampai berdarah. Maka Allah memerintahkan ke saya untuk membawa malaikat yang mengendalikan gunung ini. Sekarang wahai Muhammad, perintahkan malaikat ini dengan semau kamu. Kata malaikat gunung, "Wahai Muhammad, kalau engkau perintahkan saya sekarang juga untuk saya angkat kedua gunung di negeri mereka dan saya lemparkan di tengah-tengah mereka, biar mereka terkubur hidup-hidup saat rumah-rumahnya, saya akan kerjakan." Kata Rasulullah, "La, enggak, jangan. Inni arju an yukhrijallahu min baini aslabihi man ya'budullah." Saya berharap suatu saat di antara mereka ini ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang taubat. Subhanallah. Makanya itulah Islam. Islam itu adalah mengharapkan kebaikan untuk orang lain. Antum yang sudah ngaji, yang sudah taklim, jangan kemudian bertemu orang mukanya kayak muka tegang aja, kayak muka paling benar sendiri. Jangan, itu salah. Muka senyum ramah. Kenapa? Itulah cermin Islam. Itulah cermin Islam. Rasulullah SAW di setengah-tengah umat seperti itu. Coba kalau kita ini, kadang-kadang baru mengingatin orang tua sekali dua kali, nggak ada orang tua keras kepala biar ini dia mati itu. Itu anak durhaka itu namanya. Kadang-kadang tetangga kita ajak ngaji, nggak mau ngaji satu kali dua kali, besok lagi ketemu nggak mau salamin, nggak buang lagi. Tetangga keras kepala itu musuh sunnah. Salah kamu, salah. Nah gimana kalau seandainya malaikat dulu datang, kata kita, "Oh kebetulan itu sekalian ada hampir semua." Itu kalau kamu kata zaman sekarang ini. Kebetulan saya sudah sakit hati dengan diri dan gitu. Kalau perlu tenggelamin semuanya. Jangan. Islam itu rahmatan lil alamin. Orang tuanya nggak nerima, barangkali anaknya nanti akhirnya. Kenapa? Melihat akhlak kita, murah senyum, ramah, mengajar, bukan memusuhi. Apa kata Rasulullah? Jangan. Ternyata apa? Harapan Rasulullah terbukti kan? Muncul dari Taif Khalid bin Walid. Siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid? Muncul dari Taif Amr bin al-As. Siapa yang tidak kenal Amr bin al-As? Panglima Islam. Muncul dari Taif Ikrimah ibnu Abi Jahl. Muncul dari Taif Abu Sufyan. Muncul dari sana tokoh-tokoh pelopor Islam, tokoh-tokoh pembesar Islam. Coba kalau dilihatkan oleh Rasulullah, mereka mati semuanya masuk neraka. Tapi alhamdulillah Rasulullah, dan itulah karakter kita, dan itulah tauladan kita. Itulah tauladan kita. Jangan pernah mengutuk orang, jangan pernah barakallahu fikum juga atau marah sama orang karena dia tidak menerima dakwah, ini musuh kita. Salah. Oh kamu aja keras kepala dari dulu gak menerima dakwah, barusan tobat sudah sok-sokan memaksa orang tobat. Jangan. Coba lihat, mana ada di dunia yang mampu seperti itu? Sosok yang membasmi, bukan membasmi kejahatan, bukan membasmi keburukan, tapi merubah kejahatan, merubah keburukan menjadi kebaikan. Allahu Akbar. Mana ada pembaharu dunia yang seperti itu? Tidak ada. Ada Khalid bin Walid. Ketika perang Uhud, kekalahan kaum muslimin itu disebabkan Khalid bin Walid, panglima kaum musyrikin. Karena memang Khalid bin Walid ini jagoan perang. Saudaranya sudah masuk Islam, Al-Walid bin Walid. Maka Rasulullah memanfaatkan saudaranya Al-Walid bin Walid. Dikirimnya surat. Padahal gara-gara 70 orang terbunuh di perang Uhud. Apa sebabnya? Khalid bin Walid.
Sahabat Rasulullah terbunuh 70 orang kekawalan kaum muslimin pada saat perang Uhud itu karena Khalid bin Walid sebagai panglima kaum musyrikin belum masuk Islam. Tapi Rasulullah dendam. Rasulullah kemudian memaksa siapa yang membunuh Khalid bin Walid saya akan kasih demikian, tidak ada. Beliau memanfaatkan ini orang luar biasa. Coba kalau seandainya kesaktian dia ini, keberanian dia ini, tenaga dia ini dipakai untuk memperjuangkan Islam, apa enggak kuat Islam? Maka disurati lewat saudaranya, disurati, diambil hatinya, dibesarkan hatinya. Demikian pula tahu-tahu mereka berkomun namanya Khalid bin Walid, Amr bin Al-As. Mereka tahu-tahu beberapa orang berkunjung ke Madinah, masuk Islam. Begitu Khalid bin Walid, Amr bin Al-As dan beberapa sahabat tokoh-tokoh anak muda ini, bukan tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh anak muda Quraisy, pemberani-pemberaninya orang-orang Quraisy, datang di Madinah masuk Islam. Begitu Rasulullah melihat rombongan Khalid bin Walid, berkata kepada sahabat, "Qad qaddamat ilaikum Quraisyun falatat kabiriha." Wahai sahabatku, coba lihat, Quraisy telah menyodorkan kepada kita jantung-jantung mereka, pilihan-pilihan mereka, kebanggaan-kebanggaan mereka. Subhanallah, mengambil hati orang, membasmi kejahatan bukan, merubah kejahatan menjadi kebaikan. Itulah sosok Nabi kita Muhammad SAW. Itulah sosok Nabi kita. Ada satu lagi sampai digelar oleh kaum muslimin bahkan di kalangan orang-orang Quraisy dengan syaitan Quraisy, Umair bin Wahab. Umair bin Wahab, gelar syaitan Quraisy. Umair bin Wahab ini dendam luar biasa, dendam kesumat kepada kaum muslimin karena pamannya, saudaranya, orang tuanya terbunuh pada saat perang Badar. Maka dia menyimpan dendam kepada Rasulullah SAW. Suatu saat dia berbincang dengan Umayyah di Ka'bah. Dia berbincang, kata dia, Umair bin Wahab ini, "Laula daynun 'inni wa 'iyali laqataltu Muhammadan." Kata dia, kalau seandainya bukan karena mikir tanggungan hutang saya dan keluarga saya akan bunuh itu yang namanya Muhammad. Tidak akan peduli resiko apapun. Kalaupun saya dikisos, silakan mati-mati. Yang penting dendam saya, pokoknya saya akan lampiaskan. Ucapan dia ini didengar oleh Umayyah yang kebetulan juga dendam kepada Muhammad karena keluarganya juga terbunuh di perang Badar. Dan Umayyah ini orang kaya. Maka mereka pun berbincang, kebetulan wahai Umayyah, ternyata hati kamu sama dengan hati saya. Sama-sama hati busuk, hati dendam. Utang-utang kamu saya lunasi, keluargamu saya jamin. Yang penting kamu bunuh Muhammad, utangmu saya akan lunasi, keluargamu saya akan masukkan dalam keluarga saya akan jamin. Beres. Maka dia pun mengasah pedangnya dengan racun. Diracuni pedangnya, diasah, diracuni, Umair bin Wahab diracuni. Kemudian dia berangkat ke Madinah dengan maksud apa? Mau membunuh mana? Ntar tanggung ceritanya. Dengan maksud mau membunuh Muhammad SAW. Sesampainya di Madinah, yang pertama kali melihat dia adalah Umar bin Khattab dengan menenteng pedangnya. Maka Umar bin Khattab khawatir kalau ini orang berbuat jahat. Maka kemudian oleh Umar diambil tangannya, dibungkul di belakangnya, dihadapkan kepada Rasulullah. Rasulullah dengan santai ngajak bicara. "Ma ja'alika ya Umair? Apa tujuan kamu wahai Umair datang kemari?" "Tujuan saya ingin membebaskan tawanan-tawanan perang Badar ini ya Rasulullah. Saya ingin supaya mereka dibebaskan dengan tebusan apapun bisa ditembus. Nggak ada tujuan lain selain itu kamu?" "Nggak ada." Benar.
Kalau tujuan kamu untuk mau berunding, kenapa bawa pedang itu di lehernya? Lah itu pedang itu apa? Kata Humayr bin Wahab, "Qatallahu min sayfin ma azna anna yawma badr." Kata Umair bin Wahab, udah enggak usah digubri ya Rasulullah, ini pedang-pedang enggak ada gunanya. Toh dalam perang Badar pun juga kalah kok, kami enggak usah, tidak ada gunanya perang pedang ini. Enggak usah dihiraukan ya Rasulullah. Sumpah, demi Allah kamu datang untuk membebaskan tawanan. Demi Allah, kata Rasulullah, bukankah kamu sebelum datang kemari sudah sepakat dengan Umayyah, kamu akan membunuh saya dengan jaminan hutangmu dan keluargamu dijamin oleh Umayyah? Kaget dia, siapa yang WA Rasulullah ini? Kok bocor rahasia kita berdua? Ternyata Rasulullah sinyalnya kuat sekali. Bingung dia. Padahal rahasia mereka ini berdua, kata dia, lala pun nggak ada kalau kita berbincang. Kok bisa Rasulullah tahu? Gemetar Umair bin Wahab. Kemudian duduk. Kata dia, saya ketika berbincang dengan Umayyah tidak ada satupun yang mendengar. Kok bisa Anda tahu? Maka dari sini saya tidak ada lagi alasan. Saya yakin bahwa Anda adalah Rasulullah. Maka dia pun masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Datang dengan niat mau membunuh, pedang sudah disiapkan dengan racunnya. Ternyata pulang-pulang sudah lain lagi. Sementara Umayyah di Makkah sudah senang menyebarkan berita. Sebentar lagi kalian wahai orang-orang Makkah akan dengar kabar baik tentang Muhammad. Sudah ada yang lapor. Ternyata kok nggak datang-datang ini sahabat saya ini. Kemana ini kok nggak ada kabar? Begitu datang ke Mekah, talbiyah menunaikan umrah dengan talbiyah kalimat Islam, baru paham kalau ternyata ini orang mengkhianatinya. Ternyata dia masuk Islam. Coba lihat itu. Subhanallah. Nah, sebenarnya ringkas banget kalau kita berbicara tentang Rasulullah SAW. Nggak ada puas-puasnya, nggak ada habis-habisnya gitu. Tapi karena bunyi alarm sudah bunyi, maka ya azan aja. Azan sudah selesai kan? Hah? Azan Isya? Hah? Azan dulu baru salat, habis itu lanjut tanya jawab. Boleh. Alhamdulillah. Ya sudah, mulai. Berarti ini sudah selesai ya. Kita salat aja dulu kalau gitu. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka dulu, kita lanjutkan. Bismillah. Sebelum alhamdulillah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Saya ingin melanjutkan sedikit tema saya tadi supaya pertanyaannya enggak usah banyak-banyak. Jadi waktunya udah sedikit. Jadi kita tadi sudah mengenal bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling besar jiwanya, manusia yang mampu merubah sejarah dunia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya tauhid, manusia yang mampu merubah kejahatan menjadi kebaikan. Tadi kita contohkan beberapa contoh. Kita ingin menambah sedikit contoh tentang bagaimana Rasulullah SAW dan ini tidak diberikan kepada siapapun. Naam, Ikrimah bin Abi Jahal. Sepertinya tidak ada di antara kita yang tidak kenal Abu Jahal. Ikrimah itu sama dengan ayahnya. Bencinya kepada Rasulullah, permusuhannya kepada Rasulullah, padahal ponakannya Rasulullah SAW atau sepupu. Sampai ketika Fathu Makkah, ada Rasulullah SAW memberikan pengampunan besar-besaran kepada orang-orang Makkah, tapi ada beberapa orang yang tidak diampuni oleh Rasulullah, termasuk Ikrimah. Kalian mendapati dia bergelantungan di sekitar di Ka'bah pun bunuh dia. Tapi ketika istrinya datang meminta kepada Rasulullah, tolong dilindungi suami saya, Rasulullah, saya jamin ini.
Akhirnya apa? Diberi. Kemudian ketika mendengar Rasulullah bahwasanya Ikrimah bin Abi Jahal datang yang tadinya melarikan diri ke Yaman, datang kembali ke Makkah, sebelum Ikrimah datang, Rasulullah sudah warning kepada para sahabatnya, Ikrimah bin Abi Jahal akan datang, tolong kalian jangan mencela bapaknya. Bapaknya meninggal dalam perkafiran ketika perang Badar terbunuh. Akhirnya Ikrimah bin Abi Jahal akan datang, tolong jangan ada di antara kalian yang mencela bapaknya. Karena mencela orang yang sudah meninggal tidak akan sampai kepada yang meninggal, justru akan menyakiti orang yang hidup. Maka datang Ikrimah bin Abi Jahal dalam kondisi musuh bebuyutan, disambut oleh kaum muslimin, disambut oleh Rasulullah SAW. Tidak ada pilihan bagi Ikrimah kecuali masuk Islam. Dia mengatakan, saya masuk Islam terpengaruh dengan keindahan akhlaknya Rasulullah SAW. Abu Sufyan, ketika kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin masuk Makkah, itu masih kafir dia. Dia menentang pedang kiri kanan. Muhammad berani masuk rumah saya akan penggal lehernya dengan pedang kiri. Rasulullah dengar itu ancaman ultimatum Abu Sufyan. Rasulullah melawan menghadapinya dengan apa? Siapa wahai kalian orang-orang Makkah? Siapa di antara kalian yang menutup pintu rumahnya aman? Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan aman? La ilaha illallah. Ini Abu Sufyan udah ngancam. Muhammad berani dekat rumah saya penggal lehernya dengan pedang ini. Ternyata Rasulullah dengar, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan aman. Kenapa? Rasulullah SAW paham karakternya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini tokoh Quraisy, orang yang ditokohkan, sehingga bagi tokoh itu, apalagi ini tokoh Quraisy, lebih baik mati daripada harus menyerah. Daripada dia memikir kalau saya masuk Islam, barangkali saya nggak ditokohkan lagi, barangkali saya nggak dihargai oleh Muhammad, daripada gengsi saya hilang, lebih mati sekalian. Ternyata Rasulullah dengar ancaman Abu Sufyan. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan dia aman. Mikir. Berarti kalaupun saya masuk Islam tetap dianggap tokoh ya. Berarti pangkat saya nggak hilang. Maka akhirnya Abu Sufyan ngeper dia tanya kepada Al-Abbas, pamannya Rasulullah, apa itu yang namanya Islam? Berarti kalau saya masuk Islam jabatan saya tetap. Itulah Islam. Kalau kamu masuk Islam justru kamu akan tambah mulia. Taruh pedangnya datang kepada Rasulullah masuk Islam. Ya subhanallah. Sudah ngancam. Ada lagi orang dari Yaman datang, namanya Dimad Al-Azdi. Dimad Al-Azdi. Dimad Al-Azdi ini hobi. Kalau di kita ini praktisi lah. Praktisi pengobatan tradisional ruqyah. Dari negeri Yaman datang ke Makkah. Orang Makkah pada saat itu senang kalau kedatangan hobi. Mereka kesempatan berobat. Ada yang minta diruqyah, ada yang minta diterapi. Datang ke Dimad Al-Azdi. Kemudian orang-orang Makkah pada saat itu kalau sudah ada orang asing, mereka sudah mengingatkan duluan, silahkan kamu bertemu dengan siapa saja, yang penting hati-hati dari orang yang bernama Muhammad, yaitu orang gendeng, orang gila, hati-hati, majnun. Ini orang Dimad Al-Azdi mikir, orang gila memang itu yang saya cari, profesi saya lebatin orang. Maka dicarilah yang bernama Muhammad. Ketemu di Ka'bah. Didekatin oleh Dimad Al-Azdi tukang ruqyah ini. Anda yang bernama Muhammad, betul. Saya dengar Anda ini orang gila. Ya Allah, itu kalau kita kira-kira gini. Lu yang gila. Jadi memang yang namanya memegang kebenaran itu perlu sabar. Kadang-kadang kita cuma cemooh dikit aja karena jenggot kita panjang lewat depan orang, enggak. Itu sudah sakit hati kita dendam gitu. Padahal sebenarnya kalau kita santai aja nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dulu Kiai Haji Agus Salim kan pernah begitu kan? Ketika pidato di belakangnya karena ada jenggotnya. Kata dia, mohon maaf,
kepada para peserta kambing yang di belakang. Untuk sementara saya berbicara dulu dengan bahasa manusia. Nanti setelah itu saya baru berbicara dengan bahasa kambing karena ternyata ada peserta di belakang kambing. Kembali karena enak kan? Ini kudu kira-kira sekali. Dan kita kadang-kadang karena nggak cerdas, begitu aja. Jangan. Cadar apa namanya, istrimu bercadar, lewat bilang ninja, udah pulang ke rumah dan nggak bisa tidur. Apa ini? Mereka seperti itu karena faktor kejahilan. Doain Allah yahdi, mudah-mudahan dapat hidayah, santai. Rasulullah dibilang orang gila, datang dia dengar. Anda yang bernama Muhammad, benar. Saya dengar Anda orang gila. Barangkali saya sudah terbiasa mengobati orang gila dengan guruku ini, dengan ruqyah. Barangkali aja Allah menyembuhkan Anda dengan ruqyahku ini. Boleh saya ruqyah Anda? Dengan santai Rasulullah apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dimaaf mendengarkan kalimat-kalimat yang indah ini terkesima. Coba ulangi sekali lagi. Kenapa? Karena kalau orang gila diulangi nggak bakal bisa tertata seperti semula, iya kan? Coba kamu tanya kepada orang gila. Satu pertanyaan, 3 jawaban. Sudah makan belum? Belum. Habis itu, udah makan belum? Sudah. Tanya lagi, sudah makan belum? Mau makan? Satu pertanyaan, 3 jawaban. Maka ini Imam kata dia, coba ulangi sekali lagi. Diulangi lagi oleh Rasulullah. Persis sama, tidak ada yang hilang. 2 kali. Coba ulangi sekali lagi sampai 3 kali. Diulangi 3 kali. Ini nggak mungkin ada orang gila seindah ini kalimat ini. Kalau ada orang gila seindah ini kalimatnya, maka dia mengatakan, demi Allah, saya sudah mengarungi lautan. Saya sudah mendengarkan ucapan-ucapan syair-syair yang paling syair di negara Arab ini. Saya sudah mendengarkan mantra para dukun, mantra para tukang sihir semuanya. Saya sudah mendengarkan itu semuanya, mantra-mantranya, mau keris petir, mau apa semua, saya sudah hafal mantranya kata dia. Belum ada ucapan seindah ini. Demi Allah, ini bukan ucapan orang gila. Demi Allah, Andalah Nabi yang diberitakan oleh Allah, maka saya ingin bayat masuk Islam. Subhanallah. Ini namanya tukang ruqyah di ruqyah. Mau meruqyah malah dia yang diruqyah. Kan kadang-kadang begitu, kalau kita meruqyah orang ternyata dia dari pesantren, kita baca Al-Quran, dia ikut baca. Malah bacaan dia lebih bagus dari kita. Tajwidnya lebih fasih lagi. Malah disalah-salahkan, salah itu tajwidmu. Nah, ini tukang ruqyah di ruqyah kayak gini. Yang keluar jinnya malah yang meruqyah, bukan yang diruqyah. Masuk Islam dia. Kata Rasulullah apa? Kau mau masuk Islam untuk kamu sendiri atau untuk kaummu? Karena dia ini kepala suku di Yaman, di negeri apa di suku namanya Az-Shanu'a, kabilah Az-Shanu'a di Yaman. Makanya namakan Dumad Al-Azdi. Dia masuk Islam. Saya masuk Islam untuk saya dan untuk kaum saya. Masya Allah. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Merubah orang jahat menjadi orang baik. Merubah sejarah dunia dari kejahatan menjadi kebaikan. Maka Sallallahu Alaihi, itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kalau kita membahas sejarah beliau tidak cukup dengan waktu yang singkat, tapi paling tidak membuka wawasan kita, paling tidak mengenal supaya kita
tambah cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tambah kagum kepada beliau, karena tidak ada jalur surga kecuali lewat syariat beliau. Tidak ada kunci surga kecuali lewat jalan agama beliau, karena beliaulah barakallahu fikum yang merupakan hudan linnas, petunjuk mengajak orang kepada petunjuk. Na'am barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab.